Gimana? Orang meninggal diadani juga? Di sini juga gitu? Masya Allah. Ustadz Hari tanggung jawab loh ini. Nah, baik. Orang meninggal diadani. Adanya di mana? Di kuburan. Oh iya. Itu mayatnya suruh sholat atau gimana? Baik. Adzan itu untuk yang hidup. Nah, untuk yang hidup. Mendengarkannya, menirukannya, mendapat pahala. Karena itu sunnah Nabi. Menghadirinya, menghadiri panggilan adzan hukumnya, ya, ulama beda pendapat. Nah, yang jelas ketika ada kumandang adzan, saat itu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Ummi Maktum minta keringanan kepada Nabi. Diberi keringanan tidak? Diberi. Tapi Nabi kemudian bertanya, hal sami'tan nida bis shalah, apakah kamu mendengar adzan panggilan salat? Dijawab, na'am, iya. Kalau demikian, maka penuhilah panggilan adzan. Berarti salat berjamaah itu tidak wajib. Yang wajib adalah yang mendengar adzan. Iya kan? Kesimpulannya wajib enggak? Tidak. Nabi tadi mengatakan wajib setelah bertanya apakah kamu mendengar adzan. Berarti hukum menghadiri sholat jamaah wajib apa tidak? Kalau mendengar adzan. Jadi pripun? Iya benar. Nah, jadi kalau mendengar adzan. Baik. Jadi berarti panggilan adzan untuk siapa? Orang yang masih hidup. Karena apakah kamu mendengarkan adzan? Ya. Nah, maka wajib diminta untuk menghadiri panggilan adzan. Kalau orang mati dengar adzan enggak? Tidak. Nah, baik, berarti sudah jelas bahwa panggilan adzan untuk orang yang masih hidup. Terbukti yang disuruh hadir salat berjamaah siapa? Yang mendengar adzan. Maka kalau tidak mendengar adzan wajib tidak? Tidak. Baik. Lalu kenapa ada orang yang mengadzankan orang yang meninggal? Tadi karena mendapatkan data yang tidak benar. Artinya kita di dalam belajar juga perlu mencari data dan sumber yang kredibel dari kitab atau buku atau guru yang terpercaya. Memang ada hadis seperti ini. La yazalul mayyit yasma'ul adzan. Mayit itu senantiasa mendengar adzan malam yutoyan, selama belum ditimbun. Hadisnya ada enggak? Ada. Tapi hadis ini kata Imam Ibnul Jauzi di dalam kitab Al-Mawdu'at. Al-Mawdu'at itu artinya kumpulan hadis palsu. Hadisnya palsu. Dan Imam Ibnu Hajar menyebutnya sebagai isnadnya batil, sehingga tidak bisa diamalkan. Andai pun hadis ini sahih, itu juga bukan perintah untuk mengadzani, tapi itu adalah kabar atau informasi. Nabi menginformasikan, andai sahih loh, Nabi menginformasikan apa informasinya? Mayit itu masih mendengar adzan selama belum ditimbun. Ada enggak lafaz perintah di situ? Tidak ada, hanya informasi. Kenapa dipahami perintah? Dan ternyata hadisnya pun palsu, sehingga tidak perlu untuk kita amalkan. Jadi hadisnya pun palsu, sehingga tidak perlu kita amalkan. Sementara kita mendengar hadis yang lain. Hadis yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggal itu yasma'u qur'ani alihim, masih mendengar suara sendal orang yang mengantarkan jenazah. Hadisnya sahih apa tidak? Sahih. Ini lafadznya informasi atau perintah agar mayatnya diperdengarkan sendal? Informasi. Nah, di satu sisi orang yang mengamalkan adzan itu memahami dalil yang palsu dianggap perintah, ketika memahami dalil yang sahih ternyata malah dianggap informasi. Dan ternyata memang benar bahwa hadis ini adalah informasi bahwa mayit itu masih
mendengar suara sendal orang yang mengantar jenazah, bukan perintah supaya jenazahnya diperdengarkan suara sendal. Perintah itu bukan. Tapi kenapa ketika tadi ada hadis palsu masih mendengar adzan lalu dipahami perintah mendengar adzan? Karena hadisnya sama, lafadznya sama kan? Tetapi kenapa cara memahaminya berbeda? Maka ada persoalan di dalam memahami dalil. Dan yang pasti hadisnya palsu, sehingga tidak perlu kita amalkan. Maka betul tadi teman kita yang ngasih judul itu sangat brilian. Saya baru pertama loh dengar judul itu di sini. Nah, syariat yang dijungkir balikkan. Yang adzan itu mestinya panggilan untuk sholat, ternyata dijadikan panggilan untuk orang yang sudah mati, dan itu tidak ada dalilnya. Paling banter dalilnya adalah kias kepada orang yang baru lahir. Adapun orang yang baru lahir, mengenai mengadzankan orang yang baru lahir, itu ulama beda pendapat mengenai status hadisnya. Maka di sini saya tidak akan membahas, tetapi ulama beda pendapat. Bagi yang menghasankan silahkan diamalkan, bagi yang mendoifkan tidak usah diamalkan. Karena memang status adzan ketika bayi lahir itu ulama beda pendapat.